as DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Duyanti. Di sini saya akan tentang yang pertama itu fungsi dan proses manajemen olahraga, dan yang kedua fungsi perencanaan dan manajemen strategik. Pada dasarnya, fungsi manajemen dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi yang organik, di mana fungsi ini harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen itu. Dan yang kedua fungsi anorganik, yaitu fungsinya penunjang, yang dimana jika tersedia maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misalnya alat transportasi, alat komunikasi, komputer, dan atau perabotan kerja yang nyaman. Mengenai fungsi manajemen, yaitu menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Terry. Terry mengatakan bahwa pada dasarnya orang menyusun sebuah rencana atau sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan predeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasi, melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Kadang-kadang, sewaktu pekerjaan sedang berlangsung, timbul adanya keterbatasan-keterbatasan atau hal-hal yang sulit dipecahkan, salah pengertian, dan gangguan-gangguan yang semula tidak diduga. Dan hal tersebut harus cepat disampaikan kepada pihak manajer, agar ia dapat melaksanakan tindakan untuk perbaikan. Diusahakan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana baik pekerjaan harus dilakukan, bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Dan fungsi demikian dikenal sebagai pengawasan atau controlling. Controlling juga merupakan fungsi yang fundamental dari manajemen. Yang kedua itu fungsi perencanaan dalam manajemen strategik. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang. Memang harus diakui bahwa tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan perencanaan yang tidak seadanya. Perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju ke masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dihasilkan, namun proses tersebut harus terus-menerus dilaksanakan guna memutakhirkan, mengubah, dan mengganti peta selama perjalanan menuju ke masa depan atau pelaksanaan suatu rencana. Menyusun suatu perencanaan strategik, suatu proses yang digunakan oleh kelompok yang ingin bekerja sama dalam menyusun rencana, yaitu ada maksud dan proses. Maksudnya yaitu seperti menghasilkan suatu dokumen untuk seperangkat dokumen yang akan mendefinisikan misi, maksud, dan tujuan taktis yang akan dicapai dan dievaluasi. Prosesnya itu seperti rancangan pernyataan misi, melakukan analisis, misalnya melakukan konsultasi dengan setiap orang yang memiliki sumber daya atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan antara lain yaitu penyandang dana, anggota, organisasi olahraga nasional, pemerintah, masyarakat untuk kesehatan, pendidikan yang berbadan hukum, serta internasional. Menyusun suatu rencana bisnis. Isi dari suatu rencana bisnis yaitu ada pendahuluan, ringkasan eksekutif, market, produk dan servis, strategi pemasaran, penjualan dan pendistribusian, kompetisi, operasi, manajemen dan organisasi, implementasi, proyeksi keuangan, resiko, lampiran, dan sumber dan informasi. Suatu perencanaan bisnis adalah suatu paparan dari perusahaan atau organisasi dan kesempatannya. Hal ini dapat memberikan layanan akan maksud internal maupun eksternal keduanya. Dan pemberian layanan maksud internalnya biasanya merupakan suatu prakondisi untuk dapat berguna bagi eksternalnya. Strategi formulasi dan strategi implementasi. Meskipun proses formulasi dan implementasi strategik diperlihatkan sebagai suatu kemajuan yang linear, seperti bahwa formulasi strategik dapat disengaja ataupun muncul tiba-tiba. Sudut
pandang internasional telah melihat formulasi strategik sebagai suatu proses yang disengaja mengikuti rangkaian dari langkah-langkah yang berurutan. Adapun strategik yang kemunculannya tiba-tiba seperti kurang mengikuti urutan yang jelas. Para manajer olahraga harus menilai faedah dari strategi kemunculan terhadap misi organisasi, kekuatan operasinya, kesempatan lingkungannya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya yang tadi saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.